Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati saja. Oke? Berdoa mulai. Selesai. Terus sebelumnya juga kita mau absen dulu ya. Ahmad Abdul Kafi, Bima Taufano, Dwi Aulia, Fakih Hadiana, Kata Gila, Iit, Izzatul Kamila, Java, Nadine, Fauzan, Ilham, Melda, Muhammad Afan. Mana? Nizam, Raya, Zainatul Rahmani, sebelumnya pada kemarin kita membahas tentang dinamika dan komposisi penduduk. Ada yang ingat apa itu dinamika kependudukan? Coba dibuka bukunya, dilihat apa itu dinamika kependudukan. Jadi dinamika penduduk itu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah karena 3 faktor. Yang pertama dari kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Kemudian kalau komposisi penduduk, apa itu komposisi penduduk? Ilham, dibuka bukunya, apa itu komposisi penduduk? Dicari di halaman sebelumnya 59. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi kalau komposisi penduduk itu pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, bahasa, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Jadi perbedaannya dinamika dan komposisi itu apa? Kalau dinamika itu berdasarkan 3 faktor, kematian, kelahiran, dan perpindahan. Tapi kalau komposisi itu berdasarkan jenis kelamin, bahasa, negara, dan lain sebagainya. Nah sekarang
bawahnya itu seimbang antara muda, dewasa, dan tua. Nah, kemudian yang nomor 2 ada piramida penduduk muda. Bentuk piramida penduduk muda terjadi sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda. Nah, bentuk piramida ini biasanya bagian bawahnya itu besar, makin ke atas makin kecil. Beda dengan yang tua. Kalau yang tua tadi itu seimbang, kalau yang muda lebih besar yang bawah. Nah, hal itu menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan umur di mana jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Nah, apa saja ciri-ciri dari piramida penduduk? Ciri-ciri dari piramida penduduk. Pertumbuhan penduduk sangat cepat, membutuhkan banyak bangunan rasio ketergantungan besar. Terakhir, sebagai besar dari keempat negara-negara. Nah, di bawahnya itu contoh dari piramida penduduk muda, di mana bagian bawahnya lebih besar daripada bagian atas. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu piramida penduduk tua, di mana bagian bawahnya itu kecil, yang bagian atas itu besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Nah, hal ini menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Nah, pada piramida ini itu menunjukkan jumlah penduduk mengalami penurunan. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. Yang kedua, meningkatnya angka harapan hidup. Yang ketiga, perlambatan pertumbuhan penduduk. 4, jumlah penduduk usia muda lebih sedikit daripada jumlah penduduk usia tua. Dan yang terakhir, rasio ketergantungan itu rendah. Itu gambarnya bisa dilihatkan, bagian yang bawah itu kecil, sedangkan yang bawah itu besar. Ada yang perlu ditanyakan dari piramida penduduk atau jenis-jenis dari piramida penduduk? Betul. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, berarti sekarang saya mau memberikan kalian tugas. Kita membentuk kelompok di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, nanti satu kelompoknya itu saya kasih gambaran piramida. Ada yang dapat piramida itu di negara mana, nanti kalian presentasikan di depan. Oke?
Apa ya? Apa kita disayangin kok? Kok kita disayangin kok? Saya anak bapak dan ibu. Diko, kita tahu ada siapa. Iya.